Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Thalia Salsabil, NIM 190340447. Saya Aulia Rahman, NIM 190340151. Saya Fevi Veronica, NIM 1903442. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Fisika Lingkungan akan mengangkat tema banjir di Kota Padang, tepatnya di Air Pacah. Steba Kota Padang, terutama perumahan di Steba, seringkali diterjang banjir, apalagi ketika hujan deras. Hal ini terjadi karena perumahan di Limbo Sakti berada di pertengahan daerah Steba yang datarannya lebih rendah daripada jalan besar di Steba. Selain itu, perumahan di Steba dapat dikatakan sangatlah padat, dengan jalan yang tidak luas dan got yang dibuat di perumahan tersebut sangatlah dangkal, bahkan ada yang tidak mempunyai got di depan rumahnya. Ketika hujan tiba, seluruh air hujan daerah dataran tinggi turun ke daerah yang lebih rendah, yaitu di perumahan tersebut. Dengan got yang sangat kecil itu hanya dapat menampung sedikit air hujan dan yang dialirkannya juga sedikit. Sehingga jika curah hujan yang tinggi, got tersebut juga akan meluap ke jalan yang dapat mengakibatkan banjir di komplek itu. Untuk ketinggian banjir yang pernah terjadi yaitu dari mata kaki hingga di atas lutut. Untuk daerah Steba, cara penanggulangan banjir tersebut masih belum dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan perumahan di Steba sudah terlanjur padat dan tidak akan mungkin dihancurkan sebagian daerah hanya untuk pembuatan got yang dapat meminimalisir banjir tersebut. Di daerah Steba tersebut ada badan kali yang cukup besar dan itu berada di jalan bypass Steba. Daerah itu juga lebih tinggi daripada perumahan sehingga tidak dapat mengalirkan air tersebut ke bandar kali. Jadi jika hujan turun tidak deras, maka tidak ada terjadi banjir. Tapi jika hujan cukup deras dan lama, maka akan ada genangan air hujan di perumahan tersebut. Dan untuk pengaliran air ke daerah yang lebih rendah lagi akan berproses cukup lama, dikarenakan got di perumahan itu tidak besar. Di Kota Padang, ada 17 titik daerah yang kerap sering terjadi banjir ketika hujan. 2 daerah di antaranya telah kami kunjungi untuk melihat keadaan sekitar. Air Pacah. Air Pacah merupakan daerah yang terletak di Kecamatan Koto Tangah. Daerah Air Pacah adalah daerah yang mempunyai beberapa titik datarannya yang cukup rendah, seperti di bypass Air Pacah, yaitu dekat kantor wali kota Padang. Di sana, jalan raya bypass lebih tinggi ketimbang tepian jalan tersebut, yang dapat mengakibatkan banjir saat hujan deras terus-menerus. Karena dataran yang rendah tersebut akan menampung banyak air hujan yang turun. Ditambah lagi air dari jalan raya bypass tersebut. Di Air Pacah, ada beberapa bandar kali yang dapat menampung air hujan yang turun. Akan tetapi, bandar kali itu dipenuhi oleh rerumputan dan sampah, sehingga ketika hujan deras menimpa, air tidak dapat dialirkan dengan lancar. Aliran menjadi tersumbat karena sampah dan banyaknya rumput yang menghambat jalur air. Sehingga
air hujan meluap ke jalan dan menuju daerah dataran rendah. Kemudian, air di sana tergenang cukup tinggi yang dapat menimbulkan banjir. Untuk keadaan jalan di daerah air pacah, sudah lebih banyak diaspal. Hanya beberapa tempat yang masih berupa tanah yang berumput yang dapat menyerap air hujan. Jalan yang sudah diaspal tidak semuanya dapat menyerap air, kecuali aspal yang mempunyai beberapa pori atau rongga yang dapat menyerap air hujan ke dasar tanah. Setelah ditimbang kembali, karena seringnya hujan turun di daerah air pacah, pemerintah daerah tersebut berinisiatif untuk membuat bandar kali di air pacah. Setelah beberapa waktu pembangunan, sekarang daerah air pacah sudah ada bandar kali yang cukup besar untuk dapat mengalirkan air dengan debit air yang besar. Pada saat sekarang ini, di daerah air pacah, ketika terjadi hujan yang biasa saja dan tidak berkepanjangan, daerah air pacah tidak terjadi banjir dikarenakan air dapat dialirkan ke bandar kali tersebut. Hanya saja, jika hujan terjadi cukup deras dalam jangka waktu yang cukup panjang, daerah air pacah tersebut masih akan terendam banjir. Hal ini disebabkan karena daerah yang datarannya rendah masih belum ditinggikan atau jalan raya bebas masih lebih tinggi daripada daerah di sana. Bencana alam banjir ini dapat dijelaskan dalam konsep fisika, yaitu dengan konsep fluida, yang pada prinsipnya air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah dan air menempati ruang. Pada saat hujan turun dengan debit yang cukup deras, akan menghasilkan jumlah air yang banyak. Air dengan jumlah yang banyak membutuhkan luas penampang yang besar. Hal ini sesuai dengan teori fisika bahwa semakin besar debit air, maka semakin besar volume air yang dihasilkan setiap satuan waktu. Kecepatan aliran air pada banjir dipengaruhi oleh debit air dan luas penampang. Semakin besar debit air, maka semakin cepat pula laju aliran air. Artinya, kecepatan aliran air berbanding lurus dengan debit air. Jika dikaitkan dengan gaya dan tekanan, maka dapat dijelaskan bahwa laju aliran air yang besar akan memberikan gaya yang besar, dan gaya yang besar akan memberikan tekanan yang besar. Laju aliran air juga bergantung pada letak ketinggian suatu tempat. Semakin tinggi suatu tempat, maka semakin besar laju aliran air. Hal ini dikaitkan dengan konsep energi, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Oleh karena itu, pada saat air hujan turun dengan debit yang semakin besar, maka kecepatan air akan semakin membesar, begitu pula ketika air yang meluap dari sungai, bendungan, ataupun waduk yang letaknya lebih tinggi akan memiliki energi kinetik yang lebih besar, sehingga kecepatan aliran air juga akan semakin membesar. Jika sungai, waduk, danau, ataupun bendungan tidak dapat menampung air yang terlalu banyak dan tanah tidak mampu menyerap air, maka air tersebut akan meluap dan mengalir ke tempat yang lebih rendah, sehingga daerah yang dekat dengan sungai, bendungan, waduk, ataupun danau dapat terendam air yang menyebabkan timbulnya banjir. Kusir, Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan. Di lokasi saya berdiri ini, sering terjadi banjir yang diakibatkan kali Pesanggerahan tidak dapat menampung curah hujan serta debit air yang tinggi yang berasal dari Kabupaten Bogor, sehingga air meluap ke jalanan dan menggenangi perumahan warga sekitar dan merendam sejumlah pemakaman yang posisinya dekat dengan kali Pesanggerahan ini. Berikut cuplikan video keadaan pemakaman dan sekitarnya saat ini. Dapat dilihat keadaan pemakaman saat ini sangat memprihatinkan dikarenakan banyak dari pemakaman yang kini terendam banjir. Ada pemakaman yang jebol diakibatkan terendaman air, sehingga tidak diketahui identitasnya.
Hal ini terjadi akibat daerah pemakaman terbilang dataran yang rendah daripada jalan. Sehingga saat terjadi hujan, maka air otomatis menggenangi di daerah pemakaman tersebut. Saat ini, keadaan di TPU Tanah Kusir sudah tidak terlihat genangan air dan hanya menyisakan sisa-sisa lumpur di tepi jalan. Hal ini disebabkan karena Pemprov DKI Jakarta sudah menerjunkan pasukan tata air kota dan alat berat ekskavator untuk melebar dan memperdalam dangkalan kali Pesanggerahan ini agar diharapkan air tidak meluap di jalan. Upaya yang dilakukan oleh Pemprov Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta adalah dengan menerjunkan 3 unit alat berat ekskavator dari Suku Dinas Tata Air Kota DKI Jakarta untuk mengeruk dasaran kali Pesanggerahan ini. Sekian dari saya, Rakan Rahman, melaporkan dari Jakarta.